Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aska Fatianasya. Dan pada kesempatan hari ini, saya sebagai moderator akan membantu jalannya kegiatan presentasi kelompok kami. Dengan judul presentasi kali ini adalah Potensi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita akan memulainya dengan membacakan latar belakang terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Robai Jordan. Baik, latar belakang. Bahasa Indonesia telah digunakan secara resmi sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36. Namun, bahasa Indonesia telah dideklarasikan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Namun, pada saat ini para generasi penerus bangsa menginginkan bahasa persatuan Indonesia menjadi bahasa internasional. Tidak mudah tentunya, namun melihat banyak potensi pada bahasa Indonesia membuat para generasi muda terus bersemangat untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Itulah latar belakang dari materi pada pagi ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pertama ada pembahasan tentang proses penyebaran yang akan dibacakan oleh Eleanor. Terima kasih Aska. Kemudian ada proses penyebaran bahasa Indonesia ke dunia internasional. A. Masuknya bahasa Indonesia ke luar negeri. Bersama-sama dengan bahasa Arab, Persia, dan Turki, sejak tahun 1795, bahasa Indonesia yang saat itu bernama bahasa Melayu diajarkan di Institut Nasional de Langue et Civilisations Oriental teruntuk kepentingan politik dan perdagangan pemerintah Prancis. Akhirnya, BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing mulai diajarkan berturut-turut di Amerika di tahun 1948, Australia di tahun 1957, Italia di tahun 1964, Inggris tahun 1967, dan Selandia Baru tahun 1968. B. Bentuk kerjasama penyelenggara BIPA. Pemerintah dan masyarakat negara sasaran mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya di Australia, pemerintah telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di negara bagian Victoria. Sekarang Konsulat Jenderal Republik Indonesia bekerja sama dengan Balai Bahasa Indonesia di kota Perth, Australia, membuka program mengajar bahasa Indonesia atau dikenal dengan Language Assistance Program, LAP. Selanjutnya adalah proses penerimaan yang akan dibacakan oleh Graciela. Proses bahasa Indonesia untuk diterima di ranah internasional. Yang pertama ada penerimaan bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki jumlah penutur terbesar di Asia Tenggara dan wilayah penggunaan bahasa Indonesia itu seluas wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, serta sebagian wilayah Thailand dan sebagian wilayah Filipina. Atas dasar pemikiran tersebut, maka diajukan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi internal Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Kemudian penerimaan bahasa Indonesia di ranah internasional. Indonesia perlu membangun pusat studi bahasa Indonesia di negara dunia. Bisa berdiri sendiri, bisa juga bertempat di wilayah naungan KBRI. Sebagai tempat para pelajar untuk belajar seolah mereka sedang berada di Indonesia dalam versi mini. Dengan begitu, secara perlahan, maka kemungkinan penerimaan terhadap bahasa Indonesia di ranah internasional akan semakin besar juga tentunya. Tapi sebelum kedua hal itu, bahasa Indonesia harus diterima oleh masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Baiklah, lanjut ke faktor-faktor yang akan dibacakan oleh Riza Faris. Baik, terima kasih. Terdapat faktor-faktor penyebaran bahasa Indonesia ke dunia internasional. Pertama, status bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Ditinjau dari sebaran penutur di negara-negara Asia Tenggara, bahasa Indonesia memiliki sebaran penutur regional di 7 negara dan merupakan bahasa resmi dari 3 negara anggota MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kedua, diplomatik Indonesia. Mengingat hubungan formal antara negara komunitas ASEAN, diperlukan upaya diplomatik. Oleh karena itu, diplomasi yang mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai ASEAN bersama dengan bahasa Inggris untuk memainkan peran penting. Ketiga adalah faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa merupakan sistem bahasa.
bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IED. Keempat adalah faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang memiliki dampak langsung dan faktor yang berdampak tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat berdampak langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Sedangkan faktor yang dapat berdampak tidak langsung adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Selesai dengan faktor, kita masuk ke dalam contoh-contoh yang akan dibacakan oleh Arsifa. Untuk contoh penerimaan bahasa Indonesia internasional, yaitu terdapat beberapa media massa elektronik, khususnya siaran radio internasional seperti BBC, Radio Australia, Suara Amerika, atau Voice of America, dan Radio Netherlands yang disiarkan bahasa Indonesia. Ada banyak situs di internet yang menawarkan berbagai informasi dalam bahasa Indonesia. Bahkan banyak situs halaman asing yang juga melayani dalam bahasa Indonesia. Ada pula situs halaman klub sepak bola yang terkenal di dunia yang menyediakan layanan Indonesia untuk para penggemarnya. Baiklah, itulah pembahasan dari materi kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan presentasi ini, saya akan membacakan hasil dari kuesioner yang telah kami lakukan. Bahwa berdasarkan kuesioner yang telah kami lakukan, diisi oleh 43 partisipan mengenai penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dapat dilihat di sini bahwa 75% partisipan menyatakan bahwa mereka senang dan bangga ketika belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan terdapat 48,88 partisipan memilih mudah dan 46,5 partisipan memilih sangat mudah dan 4,7% memilih sulit dan sangat sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin ketiga adalah sekitar 60% partisipan menyatakan bahwa cukup sulit untuk menggunakan bahasa baku. Mungkin ini dikarenakan bahwa seperti yang kita lihat PUEB itu tidak tipis, cukup tebal dan banyak aturannya. Mungkin itu yang menyebabkan sedikit kesulitan bagi para mahasiswa dalam menggunakan bahasa yang baku. Diharapkan setelah ini mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan peraturan PUEB. Di poin keempat, kita dapat lihat bahwa lebih dari 90 partisipan memilih bahwa bahasa Indonesia yang baku sesuai PUEB dan KBBI sudah layak untuk menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Dan terdapat 90,3% partisipan menyatakan bahwa setuju bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dengan adanya hasil kuesioner ini, diharapkan kita semua sebagai generasi penerus bangsa dapat untuk mengembangkan semua hal yang kita miliki untuk menjadikan bahasa Indonesia menuju kancah internasional, salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa kita. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya meminta maaf, sebagai moderator meminta maaf kepada para penonton jika terjadi sedikit kekeliruan dalam proses presentasi pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.